Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Planet Nuvo. Ya Allah, ya Rabbi, ridhoi tekad kami. Hari ini Planet Nuvo kedatangan tamu loh teman-teman. Beliau merupakan teman dari Abah Nasi. Beliau pernah menempuh pendidikan di 2 negara loh. Penasaran dengan perjuangan beliau dalam menempuh pendidikan di luar negeri? Kita tanya-tanya yuk. Assalamualaikum Ibu Debi. Bu, boleh tanya nggak? Kenapa Ibu lebih memilih kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri? Apa alasannya? Yang pertama, karena di luar negeri itu menyediakan secara free ya, secara gratis. Kemudian yang kedua itu adalah pengalaman yang tidak semua orang bisa mendapatkan, karena kita berkesempatan untuk mempelajari selain pengetahuan baru dan juga ada budaya baru, kemudian kebiasaan-kebiasaan baru, dan beberapa sumber-sumber rujukan ilmiah di luar negeri itu lebih update, dan juga kemudahan untuk melakukan riset dan sebagainya. Banyak fasilitas yang disediakan oleh universitas di luar negeri. Walaupun di dalam negeri sebenarnya sudah ada, tapi lebih lengkap dan lebih kekinian lagi referensi yang ada di luar negeri. Kemudian bagaimana sih perjuangan atau suka duka Ibu dalam menempuh pendidikan di Australia dan Amerika? Kalau di Australia itu tahun 2006 maksud saya. Sebelum berangkat memang saya sudah mau menempuh pendidikan di sana, karena ketika saya S2 di dalam negeri saya ada sesuatu yang kemudian saya pikir itu hanya bisa didapat ketika saya ada di luar negeri dengan akses yang lebih banyak ya untuk referensi. Jadi saya memutuskan melamar beasiswa Australia karena terdekat ya negaranya. Saya mempersiapkan bahasa dulu. Bahasa Inggris karena di sana persyaratannya IELTS, maka saya rajin mempelajari IELTS. Minimal persyaratannya adalah 5,5 untuk S2 skor untuk IELTS-nya. Akhirnya saya alhamdulillah mendapat skor 7 dan saya diterima di Monash University di tahun 2006. Nah, di sana agak lumayan berat karena memang ternyata persyaratan perkuliahan, tugas-tugasnya memang agak lebih berat dengan yang ada di dalam negeri yang pernah saya rasakan. Jadi kita harus tetap baca banyak jurnal, kemudian kita harus melihat bacaan-bacaan kita, membandingkan, kemudian menganalisa dan mengomentari dengan respon kita terhadap bacaan tersebut. Nah, yang paling berat juga adalah ketika kita merasa homesick. Bagaimana kita kangen masakan rumah, kita kangen orang tua kita, keluarga kita. Nah, itu tidak bisa dibayar dengan sekedar telepon ya. Nah, akhirnya salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita harus bergaul dengan sesama mahasiswa yang berasal dari Indonesia juga. Kebetulan di Melbourne waktu itu saya banyak keluarga Indonesia yang juga tinggal di sana untuk belajar, dan rata-rata mereka sering memasak makanan Indonesia. Nah, itu homesick saya agak terobati. Kemudian ada pengajian-pengajian yang diadakan oleh perkumpulan mahasiswa Muslim Indonesia di sana, dan kita sering mengadakan pertemuan sehingga itu merupakan second family buat saya. Jadi kekangenan terhadap keluarga saya bisa terobati juga. Kemudian di tahun 2009 saya ketika itu sedang S3 di UI semester pertama. Tapi kemudian saya ingin mencoba ke Amerika. Ada tawaran beasiswa Fulbright saat itu, dan saya lihat persyaratannya TOEFL bukan IELTS ya. Nah, TOEFL di sana mempersyaratkan 550 skornya. Saya belajar lagi, dan alhamdulillah saya dapat skornya 630. Kemudian saya mendapat panggilan wawancara, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, yang paling berat saat itu adalah ketika saya sampai di Amerika, saya mengetahui bahwa saya hamil karena waktu itu saya baru menikah. Nah, itu keputusan terberat saya, karena kemudian
Saya harus dalam keadaan hamil muda, saya harus tetap belajar dengan tuntutan tugas yang tinggi, presentasi, menganalisa banyak sumber jurnal dan sebagainya untuk paper-paper saya, dan ditambah dengan musim dingin. Nah, ketika hamil muda itu kan ada masa-masa kita mengidam makanan Indonesia. Nah, itu juga berat. Saya ngidamnya macam-macam, ada ketoprak, kepengen martabak kubang gitu. Akhirnya teman-teman saya berusaha untuk membuatkan gitu yang keluarga Indonesia. Alhamdulillah ya sedikit banyak terbantu. Nah, tapi kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kembali dulu ke Indonesia karena saya merasa kehamilan itu sangat berat ya kalau diiringi dengan kuliah S3. Speak up. Lalu apa sih yang harus kami lakukan sebagai pelajar agar bisa menempuh pendidikan di luar negeri juga? Kalau tips untuk yang berkeinginan untuk keluar negeri untuk menempuh pendidikan dan juga mendapatkan beasiswa ya, itu memang sejak dini yang perlu dipersiapkan adalah bahasa. Kemampuan bahasa itu penting dan harus diingat-ingat bahwa kemampuan bahasa hanya bisa didapat kalau berlatih terus-menerus. Jadi tidak setengah-setengah dan itu harus ada temannya, tidak bisa sendiri. Baik conversation maupun mengerjakan latihan-latihan soal itu harus ada teman yang bersama untuk menyemangati. Kemudian selain bahasa juga pengetahuan umum dan juga kemampuan akademik. Nah, bagi pelajar yang memang bercita-cita ingin kuliah di luar negeri, apalagi untuk mendapatkan beasiswa, harus diingat bahwa kompetisi ini sangat ketat ya. Jadi semua potensi kita, kemampuan akademik kita itu harus maksimal. Nah, kalau misalnya kita mau meraih cita-cita tersebut, maka buat sebesar-besarnya cita-cita tersebut sehingga kita benar-benar tekad kuat ya. Dari bagaimana kita mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan mental juga karena kita harus meninggalkan keluarga kita untuk tinggal di sana sementara dan juga banyak-banyak berdoa. Dan ada lagi satu hal yang penting adalah kita harus menentukan di negara mana yang kita tuju, universitas mana yang kita mau, kemudian program studi apa yang mau kita ambil. Karena kalau kita tidak fokus, itu bisa jadi kita salah pilih dan nantinya menyesal. Gitu. Lebih baik dari awal disiapkan sehingga kita lebih fokus lagi pada mimpi besar kita. Mimpi besar hanya bisa tercapai kalau kita memulai dengan satu langkah. Terima kasih. Terima kasih ya Bu atas sharing pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, segitu dulu ya teman-teman sharing pengalamannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Planet Nuvo, different and the best, cerdas, kaya, berkuasa. See you. Assalamualaikum.